Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya dari Sibuk dari Bulan 2012-1141. Di sini saya akan memaparkan tugas yang akan diberikan, yang dimana tugas tersebut yaitu ditugaskan untuk membuat suatu presentasi dengan judul manajemen kinerja dengan efektif balance scorecard dalam industri. Jadi pada presentasi ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana manajemen kinerja dapat diwujudkan dengan menggunakan perspektif balance scorecard dalam dunia industri. Jadi untuk latar belakangnya, yang pertama perusahaan di industri saat ini sedang menghadapi persaingan yang sangat ketat. Untuk itu, untuk bertahan, perusahaan tersebut harus meningkatkan kinerja secara komprehensif. Untuk tabaran yang pertama itu adalah persaingan industri, yang dimana kecepatan dan juga perubahan teknologi, globalisasi, dan perubahan permintaan pelanggan menjadi sebuah tantangan. Yang kedua yaitu adalah peningkatan kinerja. BS ini membantu dalam pengukur kinerja dari berbagai aspek, yaitu tidak hanya dari aspek keuangan. Yang ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan dari presentasi ini yaitu akan menjelaskan bagaimana BS ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang strategis. Nah, jadi konsep balance scorecard ini ada 3, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan juga perspektif proses bisnis internal. Di mana untuk perspektif keuangan ini menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan juga menciptakan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan, yaitu dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah perspektif proses bisnis internal, di mana dapat menilai efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis internal dalam perusahaan. Kemudian yaitu adalah penerapan balance scorecard dalam manajemen kinerja. Jadi penerapan BC ini dimulai dengan menentukan tujuan strategis perusahaan. Kemudian ini akan diterjemahkan dalam target dan juga inisiatif yang diukur. Nah, pertama yaitu kita akan identifikasi tujuan strategis, yang dimana di sini kita akan menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan yang selaras dengan visi dan juga misinya. Yang kedua yaitu kita akan menentukan target dan juga inisiatif. Nah, jadi di sini kita akan menetapkan target yang terukur dan inisiatif yang jelas untuk mencapai tujuan yang strategis. Yang ketiga yaitu ada monitoring dan juga evaluasi. Nah, di sini kita akan memantau kinerja secara berkala dan juga akan mengevaluasi efektivitas inisiatif yang diterapkan. Nah, jadi untuk penerapan balance scorecard itu ada beberapa keuntungannya. Yang dimana yang pertama itu keuntungan di peningkatkan kinerja. BC ini dapat membantu perusahaan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Kedua yaitu ada peningkatan arah yang jelas. Di sini BC ini akan memberikan arah yang jelas kepada karyawan dalam mencapai tujuan strategis dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pengambilan keputusan yang efektif. BC dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data kinerja yang komprehensif. Selain keuntungan, pada BSC ini terdapat tantangan dan juga kendala. Yang pertama yaitu ada kesulitan dalam mengukur, yang kedua itu adalah kurangnya komitmen, dan yang ketiga yaitu adalah kekurangan sumber daya. Untuk studi kasus di industri, BSC ini telah berhasil diimplementasikan di berbagai industri seperti manufaktur, jasa, dan juga retail. Nah, jadi contoh pertama itu ada di bidang manufaktur. Contoh penerapan itu peningkatan efisiensi pada produksi. Hasilnya itu dapat mengurangi biaya dan juga peningkatan profitabilitas. Yang kedua ada di industri jasa. Contoh penerapannya itu ada di peningkatan kepuasan pelanggan. Hasilnya itu peningkatan loyalitas dan juga retensi dari pelanggan. Terakhir yaitu ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Untuk kesimpulan yang kita ambil, BC ini merupakan sebuah alat yang relatif dan juga efektif untuk mengelola kinerja perusahaan secara komprehensif. Namun, BC diperlukan komitmen dan juga sumber daya yang cukup untuk penerapan yang sukses. Kemudian ada rekomendasi, yaitu kita akan difokuskan pada tujuan. Yang kedua yaitu ada data driven, yaitu gunakanlah data
kinerja yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian ada kerjasama tim. BSN ini harus melibatkan seluruh karyawan dalam penerapannya untuk mencapai sebuah kesuksesan dan juga tujuan yang diinginkan. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.